Untuk mempelajari teori belajar behavioristik menurut Skinner dan Guthrie, akan kami sampaikan terlebih dahulu mengenai pengertian teori belajar behavioristik itu sendiri. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku dipengaruhi oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku individu ke arah yang lebih positif. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai materi teori belajar behavioristik menurut Borbos Frederick Skinner. Konsep dasar teori belajar behavioristik menurut Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Yang pertama adalah respondent conditioning. Respondent conditioning adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang terdeteksi. Beberapa stimulus tersebut membuat respon relatif tetap. Kedua adalah operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu respon individu terhadap lingkungannya. Operant conditioning bertujuan sebagai pendorong peserta didik untuk mengeluarkan respon berupa tingkah laku. Untuk memunculkan respon, pendidik dapat memberikan ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement. Ganjaran adalah respon yang sifatnya memberikan rasa menyenangkan dan merupakan tindakan yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang dapat menguatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Teori Skinner menekankan pada penguatan stimulus positif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif apabila perilaku peserta didik berprogres ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Dengan adanya pemberian ganjaran dan penguatan positif kepada peserta didik, maka diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi dalam melakukan sesuatu. Contoh ganjaran positif seperti pujian atau memberikan respon yang menyenangkan saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Sedangkan penguatan positif adalah nasihat langsung yang bersifat memberikan motivasi, bukan tekanan. Selanjutnya adalah hukum belajar behavioristik menurut Skinner. Hukum-hukum belajar menurut Skinner diantaranya yang pertama, law of operant conditioning adalah ketika individu memunculkan perilaku yang diikuti oleh stimulus penguat, maka penguatan terhadap perilaku tersebut akan semakin kuat pula. Yang kedua, law of operant extinction adalah ketika individu memunculkan perilaku yang tidak diikuti oleh stimulus penguat, maka penguat terhadap perilaku tersebut akan semakin lemah pula, bahkan bisa menghilang. Kelebihan teori belajar behavioristik menurut Skinner. 1. Pendidik lebih diarahkan untuk mengapresiasi dan menghargai peserta didiknya. 2. Membentuk lingkungan yang lebih baik dan nyaman. 3. Meminimalisir terjadinya kesalahan peserta didik. 4. Memberikan motivasi untuk pendidik dan peserta didik untuk berprogres ke arah yang lebih baik. Kelemahan teori belajar behavioristik menurut Skinner. 1. Dihilangkannya hukuman dapat menghilangkan kedisiplinan. 2. Jika menggunakan ganjaran yang salah, dapat berpotensi memberikan dampak buruk kepada peserta didik. Aplikasi teori belajar behavioristik menurut Skinner. 1. Menganalisis materi yang akan dipelajari hingga pada unit-unit terorganisir. 2. Dalam proses pembelajaran, dipentingkan aktivitas sendiri. 3. Tidak boleh ada hukuman dalam proses pembelajaran. 4. Proses pembelajaran harus mengikuti irama peserta didik dan menggunakan sistem modul. 5. Mengutamakan untuk menghindari pelanggaran dengan cara pengubahan lingkungan. 6. Memberikan ganjaran positif jika peserta didik sesuai dengan harapan pendidik. 7.
menganalisa progres positif peserta didik dari unit terkecil untuk mengarahkan kepada tujuan. 8. Membentuk metode pembelajaran yang membangun karakter positif pada peserta didik. 9. Menggunakan media yang menyenangkan. Dan yang terakhir, mempelajari bahan pembelajaran secara tuntas dengan menyesuaikan kapasitas masing-masing peserta didik. Teori belajar behavioristik menurut Edwin R. Guthrie. Konsep dasar teori belajar behavioristik menurut Guthrie. Teori belajar behavioristik menurut Guthrie berpendapat bahwa perilaku manusia itu dapat diubah baik ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk. Teori Guthrie berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Respon atas suatu situasi cenderung dilakukan dengan berbagai pengulangan agar individu terbiasa dengan banyaknya macam stimulus. Teori Guthrie ini juga mengatakan bahwa hukuman memegang peran penting dalam proses belajar, sebab jika diberikan dengan porsi, cara, dan waktu yang tepat, maka dapat membentuk kedisiplinan individu. Selanjutnya, prinsip teori belajar behavioristik menurut Guthrie. 1. One trial learning adalah belajar tanpa pengulangan atau satu percobaan, karena stimulus dan respon telah berkaitan dengan kuat. Yang kedua, ada recency principle, adalah di saat suatu yang terakhir dilakukan akan cenderung kita lakukan kembali. Gerakan sebagai pembentuk tindakan, memperlakukan keterampilan dan keterampilannya memerlukan pembiasaan. Yang keempat, ada sifat penguatan atau reinforcement, adalah memantapkan simulasi dalam pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima adalah lupa, yakni ketika munculnya respon alternatif dalam pola stimulus. Metode teori belajar behavioristik menurut Guthrie. Yang metode respons pertentangan, yakni memberikan stimulus berupa suatu yang dibenci individu secara berkelanjutan agar individu tersebut menjadi terbiasa untuk menerima hal yang dia benci. Yang kedua, ada metode membosankan, yakni membiarkan individu melakukan hal yang disukai hingga ia bosan. Yang ketiga, ada metode mengubah lingkungan, yakni mengubah suasana baik dari materi, metode, maupun tempat agar tidak terasa membosankan. Yang keempat, ada membelokkan kebiasaan ke arah yang berbeda. Yang kelima, ada metode hukuman. Yang keenam, ada metode dorongan dan motivasi. Yang ketujuh, ada metode transfer training, adalah mengasumsikan stimulus pada ruang yang diasosiasikan dengan informasi yang sedang dipelajari. Kelebihan teori belajar behavioristik menurut Guthrie. 1. Membentuk individu berkepribadian linier dan konvergen. 2. Membentuk individu ke arah tertentu secara fleksibel. 3. Menjadikan individu bebas berkreasi dan imajinatif. Kelemahan teori belajar behavioristik menurut Guthrie. 2. Teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai alasan yang merusak hubungan antara stimulus dan respon sehingga tidak dapat menjawab hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. 2. Hukum tidak selamanya cocok untuk beberapa strategi. Selanjutnya, aplikasi teori belajar behavioristik menurut Guthrie. 1. Membentuk kedisiplinan dan kondusivitas pada saat pembelajaran. 2. Memberikan hukuman kepada peserta didik jika melakukan kesalahan. 3. Menyusun materi dan metode pembelajaran secara efektif. 4. Memberikan dorongan dan motivasi yang lebih kepada peserta didik. 5. Menentukan target untuk hasil pembelajaran yang diinginkan. 6. Memfokuskan pembelajaran kepada pembentukan karakter peserta didik.